Bab 435, Kekuatan Pil Konvergensi Jiwa. Melihat begitu banyak jiwa pendendam membuat Bai Xiaochun sedikit menggigil. Hantu memenuhi dirinya dengan rasa takut yang tak terlukiskan, namun, saat ini dia tidak punya pilihan lain selain menghadapi mereka. Diam, dia berteriak dengan kemarahan yang sama banyaknya dengan semua jiwa pendendam yang melolong. Waktu adalah esensi pada saat ini, dan satu-satunya hal yang memenuhi pikirannya saat ini adalah bahwa ia hanya punya 12 jam untuk sampai ke pengadilan ungu dengan api. Kehidupan Big Fatty Zhang ada di garis depan. Bahkan ketika Bai Xiaochun meneriaki para jiwa, mereka terbang ke udara ke arahnya. Adapun Bai Xiaochun, dia tidak mundur, juga tidak memperlambat langkahnya. Sebagai gantinya, dia menembak langsung ke arah jiwa-jiwa pendendam. Di luar, para pembudidaya langit berbintang Daosek polaritas memandang, mata mereka terpaku pada adegan yang bermain di depan mereka. Mereka semua sangat ingin melihat bagaimana Bai Xiaochun menangani persidangan Qian. Sepertinya Bai Xiaochun ini akan menggunakan semacam kemampuan ilahi atau sesuatu. Uji coba ini menguji berapa lama kamu bisa bertahan terhadap pembombar dan jiwa-jiwa pendendam, dan berapa banyak yang bisa kamu keluarkan. Siapapun yang ingin bertahan lama harus sangat berhati-hati dengan kekuatan spiritual mereka, dan tidak membuang sedikit pun. Itu membutuhkan banyak kontrol. Gong Sun Wan menarik keajaiban. Jiwa pendendam tidak berani untuk benar-benar melawannya, meskipun efeknya tidak melakukan apapun terhadap kaisar jiwa. Meski begitu, hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Aku ingin tahu berapa banyak jiwa yang Bai Xiaochun ini akan keluarkan. Bahkan saat diskusi berlangsung di antara hadirin, Bai Xiaochun berada di dalam Qian Trial, meroket menuju jiwa-jiwa pendendam yang masuk dengan kecepatan tinggi. Dari kejauhan, itu tampak seperti lautan jiwa, mengguncang langit dan bumi saat mereka menjerit di udara. Namun, pada saat sebelum laut itu menabrak Bai Xiaochun, dia menamparkan tasnya untuk menghasilkan pil obat. Warnanya putih, dan tidak mengeluarkan aroma obat apapun. Bahkan, sepertinya tidak luar biasa dalam hal apapun. Adapun penonton, mereka tertegun, dan tidak bisa membayangkan mengapa Bai Xiaochun mungkin akan mengeluarkan pil obat pada saat kritis ini. Tapi kemudian, Bai Xiaochun melemparkan pil itu ke tanah, serentak berteriak, "Ambil ini." Begitu pil itu menyentuh tanah, itu hancur, mengirimkan riak tak terlihat yang menyebar ke segala arah. Pada saat yang sama, wajah-wajah jiwa pendendam yang masuk berkedip ketika mereka tiba-tiba mengubah arah dan terbang ke bawah menuju lokasi pil yang hancur. Rupanya, tubuh jiwa mereka benar-benar di luar kendali mereka sendiri. Semacam gaya gravitasi kuat yang tak terlukiskan telah muncul, yang menyedot jiwa-jiwa pendendam, menghancurkan mereka bersama. Pertama, 10, lalu 100, lalu 1000, dan kemudian 10.000. Hampir seketika, celah muncul di lautan jiwa, tepat di depan Bai Xiaochun. Pada saat yang sama, lebih dari 10.000 jiwa tersedot ke tanah, berteriak sepanjang waktu. Dalam sekejap mata, bola hitam, seukuran kepalan tangan terbentuk. Di dalam bola yang bersinar itu ada lebih dari 10.000 jiwa pendendam. Pikiran para anggota audiens berputar, dan mereka memandang dengan mata lebar ketika Bai Xiaochun terbang maju tanpa berhenti sejenak. Ketika dia melakukannya, dia menghasilkan pil konvergensi jiwanya. Setiap kali dia membuang salah satu pil, semua jiwa di daerah itu akan tersedot ke dalam bola hitam yang bercahaya. Perlahan-lahan, jiwa-jiwa pendendam tumbuh semakin sedikit dan semakin sedikit seiring semakin banyak bola hitam muncul, masing-masing dipenuhi dengan banyak jiwa yang berteriak. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Akhirnya, Bai Xiaochun melihat kaisar jiwa yang sangat besar di tengah persidangan Qian dengan api. Melepaskan kekuatan basis budidayanya, kaisar jiwa menembak ke arah Bai Xiaochun dan melolong, "Pergilah dari tempat ini." Kekuatan meletus dari kaisar jiwa, menyebabkan langit redup, namun, Bai Xiaochun hanya melambaikan tangan kanannya, membuang puluhan pil konvergensi jiwa pada saat yang sama. "Ambil ini," teriaknya. Saat pil meledak, wajah kaisar jiwa melolong tiba-tiba dipenuhi dengan rasa tidak percaya dan syok. Tanpa peringatan apapun, tubuhnya tiba-tiba terbelah menjadi puluhan bagian, yang semuanya disedot dan disegel oleh pil obat. Bai Xiaochun bahkan tidak memperhatikan hasilnya. Sebagai gantinya, ia terus mempercepat di sana-sini, mengeluarkan pil obat.
Setelah waktu yang diperlukan untuk membakar dupa, percobaan Qian dengan api yang telah menyebabkan masalah bagi para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu, tidak memiliki bakat. Satu jiwa pendendam. Bai Xiaochun melaju melewati batu nisan yang tak terhitung jumlahnya ke ujung jauh persidangan dengan api, dan kemudian menghilang ke pintu keluar. Para penonton di luar gemetar karena terkejut. Mereka memiliki spekulasi tentang apa yang akan terjadi. Tetapi tidak pernah ada dari mereka yang membayangkan bahwa Bai Xiaochun akan menggunakan metode yang mengejutkan seperti ini untuk melewati persidangan. Dari zaman kuno sampai sekarang, tidak ada yang pernah melakukan hal seperti itu. Semua orang tahu bahwa tujuan dari persidangan ini adalah untuk memusnahkan sebanyak mungkin jiwa pendendam, namun, pada saat ini, persidangan benar-benar kosong. Ini, aku pikir kinerja Gong Sun Wan sangat spektakuler. Aku tidak pernah berpikir bahwa Bai Xiaochun ini akan benar-benar melampaui dirinya. Jiwa-jiwa yang pendendam tidak berani menyerang Gong Sun Waner, dan dia bertarung untuk menggambar dengan sang kaisar jiwa. Tapi Bai Xiaochun, dia benar-benar menyerap kaisar jiwa. Segera, keheningan mematikan menyelimuti penonton. Perjalanan Bai Xiaochun melalui persidangan hampir sama dengan Gong Sun Wan. Seluruh sekte terguncang ketika berita menyebar, dan lebih banyak orang mulai mengalihkan perhatian mereka ke persidangan. Kembali ke Sky Quarter Rainbow, di kuil utama di Hall of Devil Slayers, Big Fatty Zhang duduk bersila seperti sebelumnya. Pada titik ini, dia benar-benar tanpa kesadaran, dan nyala kekuatan hidupnya hampir hilang. Jika Feng Yu tidak ada di sana untuk mendukungnya, nyala api itu sudah akan berkedip. Di luar kuil, Su Baochai dan Master God Diviner sedang menyaksikan persidangan Starry Sky Dao Polarity Superstars, bersama dengan Chen Manyao. Mereka semua benar-benar terguncang oleh apa yang dilakukan Bai Xiaochun. Murid-murid lain di sekte tidak benar-benar tahu Bai Xiaochun, tetapi mereka tahu. Mengingat kepribadiannya, mereka tahu bahwa biasanya dia tidak akan mengambil risiko seperti ini. Semua yang dia lakukan adalah demi Big Fatty Zhang. Saat berita tentang Bai Xiaochun menyebar, mengguncang sekte, ia muncul dalam sidang biru dengan api. Secara total, dia hanya menggunakan sedikit lebih dari 1 jam untuk melewati kelima uji coba sebelumnya, namun, itu bukan alasan baginya untuk bersantai. Dia sekarang berada di tantangan terakhir, setelah itu dia akan bisa memasuki tahap valet. Dalam hal peringkat, dia tidak peduli tentang itu, dan bahkan tidak memikirkannya. Namun, dia tahu bahwa persidangan ini akan menjadi yang paling sulit. Bagaimanapun, lawannya di sini adalah Gong Sun Waner. Atau, lebih tepatnya, patung Gong Sun Waner. Dimensi di mana uji coba biru berlangsung tidak besar, hanya sekitar 30.000 meter di luar perbatasan itu, semuanya kabur. Di tengah-tengah area seluas 30.000 meter adalah sebuah patung tunggal yang menggambarkan seorang wanita muda. Dia cantik, tetapi ada sesuatu yang aneh pada dirinya, dia berdenyut dengan aura dingin yang menyebabkan segala sesuatu di sekitarnya berubah menjadi warna biru muda. Pada saat yang hampir bersamaan persis saat Bai Xiaochun muncul, mata patung itu terbuka, mengungkapkan rasa dingin yang intens ketika mereka mengunci Bai Xiaochun. Tatapan itu seperti sepasang pisau menusuk mata Bai Xiaochun sendiri dan menembus ke dalam benaknya. Getaran melandanya, bersama dengan sensasi hebat dari krisis mematikan. Dia pernah bertarung sekali dengan Gong Sun Waner, jauh sebelumnya. Namun, setelah kembali dari sekte aliran darah, dia selalu merasa bahwa ada sesuatu yang sangat aneh tentangnya, meskipun dia tidak bisa cukup meletakkan jarinya pada apa itu. Karena itu, dia selalu menghindarinya. Akhirnya, dalam uji coba biru ini dengan api, dia akan berselisih dengannya sekali lagi. Meskipun ini hanya sebuah patung yang mewakili dia. Bai Xiaochun tahu bahwa itu akan menyerangnya dengan kekuatan penuh yang telah digunakan Gong Sun Waner ketika dia menantang persidangan Starry Sky Dao Polarity Superstars. Selain itu, dia tahu bahwa kecuali Gong Sun Waner telah menahan selama pertarungannya sendiri, patung ini akan sama kuatnya seperti dia dalam kehidupan nyata. Meskipun tidak secerdas dia, karena itu bukan bentuk kehidupan yang nyata, itu tidak akan merasakan rasa sakit. Pada akhirnya, titik kuat patung akan membatalkan titik lemahnya, dan sebaliknya. Segera setelah tatapan Bai Xiaochun terkunci dengan Gong Sun Wan, tubuhnya kabur, dan 4 versi dirinya muncul, hampir seperti klon. Gerakan mantra melintas, dan mereka semua melambaikan jari-jari mereka ke arah Bai Xiaochun. Seketika, 4 aliran cahaya melesat ke arahnya, masing-masing warnanya berbeda.
Ketika mereka mengalir di udara, mereka berpotongan satu sama lain, membentuk bunga es dengan 4 kelopak, masing-masing berwarna berbeda. Kemudian, bunga itu mulai berputar dengan cepat saat melesat ke arah Bai Xiaochun. Saat melewati, tanah di bawah bunga yang berputar membeku, dan suhunya turun dengan cepat, sampai suara retakan terdengar ke segala arah. Pada masing-masing dari 4 kelopak bunga adalah wajah yang menyerupai Gongsun Waner, tersenyum dengan cara yang membingungkan dan aneh. Bai Xiaochun bahkan yakin bahwa dia bisa mendengar tawa mengerikan. Terlepas dari senyum yang menakutkan, Bai Xiaochun tahu bahwa tidak ada waktu untuk merenungkan situasi. Menggambar di sekolah Frigid Willen Evolving, dia melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya dan kemudian mendorongnya keluar di depannya.